Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini Ustazah akan menerangkan mata pelajaran tematik muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Nah, sebelumnya bisa disiapkan terlebih dahulu ya buku pulpena jilid 3B. Sudah semua? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat terserap dengan baik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, langsung saja anak-anak bisa dibuka buku pulpena halaman 32. Nah, kalian akan menemukan materi tentang manfaat sikap tolong menolong. Nah, kita simak bersama-sama ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, tolong menolong merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ada yang masih ingat kalau bunyi sila kedua Pancasila itu seperti apa ya? Iya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, saat kita menolong, kita tidak boleh yang namanya membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Kenapa kok tidak boleh? Agar kerukunan di antara kita dengan orang lain tetap terjaga. Nah, bisa dilihat anak-anak, di situ ada gambar di mana Budi dan juga Ani sedang membantu Andi. Andi ini habis jatuh anak-anak, lalu mereka membantu si Andi untuk membantu Andi pulang ke rumah karena habis terjatuh, maka dia agak kesulitan dalam berjalan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong jika ada orang lain yang kesusahan atau terkena musibah. Seperti itu ya anak-anak ya. Lalu manfaat dari sikap tolong menolong ini ada banyak anak-anak, ada 4. Yang pertama yaitu meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Nah, dimisalkan ya anak-anak ya, Andi sedang mengalami musibah yaitu rumahnya terbakar, lalu peralatan sekolah Andi juga ikut terbakar anak-anak. Nah, kita sebagai temannya Andi sebisa mungkin membantunya bisa dengan mengumpulkan alat sekolah, membantu dengan mengumpulkan alat-alat sekolah yang mungkin sudah terbakar, seperti itu, mungkin dengan mengumpulkan seragam, alat tulis, buku-buku dan lain sebagainya. Tetapi kita bersama-sama dengan teman yang lain agar pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, setelah itu yang kedua manfaatnya yaitu meringankan pekerjaan orang lain. Nah, dari kita menolong Andi akan terasa ringan, bebannya akan terasa lebih ringan lagi karena kita sebagai teman-temannya membantunya dengan apa tadi? Iya, dengan memberikan peralatan sekolah yang baru. Nah, seperti itu, tapi dengan syarat saat kita melaksanakan sikap tersebut, kita harus dengan rasa yang ikhlas, dengan niat yang baik, agar saat memberi juga dengan senang hati, seperti itu ya. Lalu yang manfaat yang ketiga yaitu mempererat hubungan antar sesama. Nah, kita dengan teman yang lainnya kan saling membantu, maka akan terjalin hubungan yang baik antara kita dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan dan juga kemanusiaan. Nah, saat kita membantu pasti kita akan merasa senang anak-anak jika kita melakukannya dengan ikhlas, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu di sini ada materi baru yaitu tentang manfaat gotong royong. Nah, kalian bisa membuka buku halaman 39. Nah,
Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak ya. Anak-anak, gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong yang ada di masyarakat. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran diri sendiri. Nah, anak-anak, ada contoh gotong royong yang ada di rumah biasanya apa anak-anak? Iya, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, gotong royong ini jika dilakukan bersama-sama akan terasa lebih cepat. Ya, tidak? Iya, akan terasa lebih cepat jika dilakukan bersama-sama. Lalu beban juga akan terasa lebih ringan. Misalkan saat membersihkan lingkungan, yang bapak-bapak membersihkan selokan, yang ibu-ibu merapikan yang ada di lingkungan seperti membuat taman atau sebagainya. Lalu yang anak-anak juga ikut membersihkan beberapa mungkin. Nah, sifat gotong royong ini harus dilaksanakan dengan sukarela anak-anak, tidak boleh dengan hati yang terpaksa. Karena jika hatinya terpaksa, maka pekerjaan akan terasa berat, tidak senang saat melakukannya. Jadi, kita saat melakukan gotong royong harus dengan sikap apa tadi? Sukarela, ikhlas, agar pekerjaan akan terasa lebih menyenangkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Lalu manfaat dari gotong royong sendiri itu ada beberapa anak-anak. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, saat kita gotong royong kan berkumpul dengan warga yang lain, dengan orang-orang lain. Nah, dari situ akan muncul sikap kebersamaan dan juga persaudaraan akan terasa lebih nyata. Seperti itu karena kita bersama-sama membersihkan lingkungan. Seperti itu ya anak-anak. Lalu di sini ada beberapa gambar nih anak-anak. Gambar yang pertama, ada orang yang sedang membuang sampah nih anak-anak. Ini perbuatan tercela atau buruk ya anak-anak ya? Iya, tercela atau baik? Iya, tercela ya anak-anak. Yang membuang sampah di sungai itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Lalu jika membuang sampah terus-terusan maka akan terjadi apa ini anak-anak? Iya, banjir. Nah, jika sudah banjir seperti ini maka akan merugikan orang lain. Misalkan yang membuang sampah hanya satu orang, tetapi yang mengakibatkan terus yang akan mendapatkan rugi siapa? Iya, banyak orang anak-anak. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh yang namanya merugikan orang lain. Padahal hal ini termasuk hanya membuang sampah di sungai, tapi dampaknya sangat merugikan orang lain. Nah, kalau misal membuang sampah harus di tempatnya ya anak-anak ya. Lalu apa yang terjadi setelah banjir? Nah, setelah banjir ini masyarakat sadar, wah kita tidak boleh yang namanya membuang sampah. Lalu mereka bergotong royong membersihkan sungai tadi. Nah, sungainya dibersihkan anak-anak agar banjir tidak terjadi lagi. Nah, saat membersihkan sungai, nah inilah terjadi sikap gotong royong di mana semuanya juga ikut serta dalam membersihkan sungai. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaan terasa lebih ringan, terus cepat selesai seperti itu. Nah, jika sudah dibersihkan sungai akan menjadi bersih lagi. Nah, dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan tidak boleh yang namanya mengotori lagi anak-anak ya. Tidak boleh mengotori sungai. Sungai harus dijaga anak-anak karena di sungai juga terdapat kehidupan lain seperti itu. Nah, beginilah arti penting dari sikap gotong royong anak-anak, di mana dengan gotong royong ini dapat mempererat persaudaraan serta persatuan antara warga satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya.
Baik, cukup sekian dari Ustazah tentang pelajaran hari ini. Yang terakhir yaitu Ustazah selalu berpesan kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan kalian. Seperti itu ya anak-anak ya, menjaga kesehatan dengan cara makan 3 kali sehari, makan makanan yang bergizi, lalu tidur yang cukup, tidak boleh banyak main game. Ayo siapa yang banyak main game? Lalu mandi 2 kali sehari. Dan kalau misalkan kalian habis main dari luar, dibiasakan wajib mencuci tangan dan juga kaki ya anak-anak ya. Lalu sholatnya jangan lupa, tidak boleh bolong-bolong, 5 waktunya kalau bisa tepat waktu. Lalu ibadah sunnah yang lainnya harus rajin dilaksanakan seperti apa? Sholat duha, murojaah, tadarus dan lain sebagainya, zikir pagi dan juga zikir petang. Lalu hafalan-hafalannya anak-anak tetap dilaksanakan setiap hari agar tidak lupa, dihafalkan setiap hari seperti itu ya. Dan jangan lupa kalau di rumah harus nurut sama orang tua, dibiasakan jangan sampai membantah orang tua, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau di rumah harus tetap membantunya bisa seperti apa anak-anak? Kalian bisa membantu dengan cara membersihkan atau merapikan tempat tidur, dan juga kalau misalkan habis makan langsung dicuci atau membantu yang lainnya, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, cukup sekian dari Ustazah. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan jangan sampai tidak belajar loh ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.